Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya dalam channel SM Sobat Matematik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Ahmad Lazim, saya berasal dari kelas 1 D4 LKB dengan NRP 059. Nah, topik pembahasan yang akan kita ulas dalam pertemuan kali ini adalah tentang transformasi Laplace. Oke, lanjut ke skema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang ringkasan materi dalam Laplace. Yang kedua, kita akan mengulas lebih dalam tentang persamaan simultan. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar dari contoh-contoh soal dan saya akan menyajikan 3 contoh soal. Oke, lanjut. Ulasan yang pertama. Nah, tentang transformasi Laplace. Nah, bentuk umum dari transformasi Laplace adalah seperti ini guys, pada poin yang pertama. Jadi, L fungsi dalam T itu sama dengan integral ini dan sama dengan Fs. Nah, berikutnya, pada poin yang kedua, ini merupakan tabel transformasi. Nah, misalkan fungsi terhadap waktunya adalah A, maka transformasi Laplace-nya adalah A per S. Dan seterusnya sampai T pangkat N sama dengan N permutasi dibagi Sn plus 1. Nah, bagaimana prosesnya ini diulas dalam materi-materi sebelumnya guys. Nah, di sini saya menampilkan pokok bahasan yang nantinya menjadi bahan kita dalam pengerjaan contoh-contoh soal berikutnya. Nah, setelah itu, pada ulasan berikutnya. Pada poin 3 di sini, ketika suatu transformasi Laplace terhadap waktu ditambah G terhadap waktu, itu akan sama dengan Laplace Ft plus minus Laplace Gt. Itu merupakan salah satu sifatnya. Nah, sifat yang kedua adalah misalkan Laplace konstanta fungsi terhadap T itu akan sama dengan konstantanya keluar Laplace fungsi dalam T. Nah, berikutnya pada sifat yang keempat adalah teorema yang pertama, yaitu teorema pergeseran. Nah, di sini jika Laplace fungsi terhadap T itu sama dengan F besar terhadap S, maka, nah ini, Laplace E pangkat AT fungsi terhadap T itu akan sama dengan fungsi S terhadap S ditambah A. Nah, yang kelima adalah teorema yang kedua, yaitu mengalihkan dengan T. Nah, jadi misalkan jika Laplace fungsi terhadap T itu sama dengan F besar terhadap S, maka Laplace T fungsi terhadap T itu akan sama dengan turunan D per ds fungsi terhadap S. Nah, jangan lupa di sini ada tanda minusnya, guys. Nah, berikutnya teorema yang keenam yaitu teorema dengan dibagi oleh T. Nah, di sini jika Laplace fungsi terhadap T itu sama dengan F besar terhadap S, maka Laplace fungsi terhadap T itu dibagi T itu akan sama dengan integral ini, maka Laplace ini hasilnya seperti ini guys. Nah, dan yang fungsi ketujuh transformasi terbalik atau inverse-nya guys. Nah, misalkan Laplace fungsi terhadap T itu sama dengan F besar terhadap S, maka Laplace inverse F besar terhadap S itu akan sama dengan Ft. Nah, berikutnya adalah poin berikutnya pada aturan pecahan parsial, guys. Nah, di sini yang pertama, pembilang harus lebih rendah dari derajat denominator jika tidak dibagi. Seperti itu. Nah, yang kedua, faktorkan penyebutnya menjadi faktor prima. Nah, yang ketiga, di sini faktor linier S ditambah A akan menghasilkan A per S plus A, di mana A adalah konstanta yang untuk ditentukan. Nah, yang D adalah faktor berulang yang mana S ditambah
A kuadrat di sini menghasilkan A per S ditambah A ditambah B S ditambah A kuadrat. Nah, yang poin E di sini maksudnya adalah ketika S ditambah A pangkat 3 menghasilkan A per S ditambah A ditambah B per S ditambah A kuadrat ditambah C per S A pangkat 3. Nah, pada poin yang F, nah di sini ada faktor kuadrat yang mana S kuadrat ditambah PS ditambah Q akan menghasilkan PS ditambah Q dibagi S kuadrat ditambah PS ditambah Q. Nah, pada poin yang G, di sini faktor kuadrat tetapi berulang, guys. Nah, di sini S kuadrat ditambah PS ditambah Q kuadrat akan menghasilkan PS ditambah Q dibagi S kuadrat ditambah PS ditambah Q ditambah RS ditambah T per S kuadrat ditambah PS ditambah Q kuadrat. Nah, berikutnya, yang poin 9. Aturan menutupi, nah ini, seringkali memungkinkan nilai koefisien konstanta untuk dituliskan hampir seketika. Nah, namun metode ini hanya berfungsi jika penyebut pecahan awal memiliki faktor linier yang tidak berulang. Nah, selanjutnya, pada poin ke-10. Nah, pada poin yang ke-10 ini yaitu membahas tentang inverse dari Laplace dan dikembalikan ke fungsi terhadap waktunya, guys. Nah, nanti ini akan menunjang di dalam pengerjaan simultan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin 11. Nah, poin 11 di sini adalah berkaitan tentang transformasi Laplace dari turunannya. Nah, misalkan Laplace X itu sama dengan X bar. Nah, Laplace dx per dt ini merupakan orde 1, itu akan sama dengan Laplace X. Nah, ini. Ada titiknya, guys, jangan lupa. Nah, ini akan sama dengan S X titik min X0. Nah, yang berikutnya Laplace d kuadrat X per dt kuadrat ini akan sama dengan Laplace X. Nah, ini menunjukkan orde kedua, guys, orde 2. Sama dengan X bar min Sx0 min X1. Nah, selanjutnya, pada poin yang ke-12. Nah, solusi dari persamaan diferensial. Yang pertama adalah tulis ulang, guys. Tulis ulang persamaan tersebut dalam suku-suku transformasi Laplace. Nah, yang kedua adalah masukkan kondisi awal yang diberikan. Yang ketiga adalah susun ulang persamaan secara aljabar untuk menghasilkan transformasi solusinya. Nah, yang keempat adalah nyatakan transformasi dalam bentuk standar dengan pecahan parsial. Nah, yang terakhir adalah tentukan transformasi inverse untuk mendapatkan solusi tertentu. Nah, pada poin yang terakhir, yaitu pada poin 13, nah ini merupakan suatu persamaan yang mungkin baru bagi teman-teman, yaitu persamaan diferensial simultan. Nah, apa itu? Nah, ubah persamaan diferensial simultan menjadi persamaan aljabar simultan dengan melakukan transformasi Laplace. Nah, itu merupakan alternatif penyelesaiannya. Nah, masukkan nilai awal. Nah, selesaikan persamaan aljabar simultan dengan cara biasa dan lakukan transformasi Laplace terbalik atau inverse dari solusi aljabar tersebut. Nah, itu merupakan 13 sifat yang nanti akan menjadi penunjang kita di dalam masuk di dalam teori simultan dan contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, nanti misalkan ada yang belum dipahami, silahkan komentar di dalam channel YouTube ini, guys, ya. Lanjut ke poin berikutnya. Persamaan dasar simultan. Nah, persamaan dasar simultan itu biasanya persamaannya lebih dari satu. Nah, yang kedua, jumlah persamaannya itu akan sama dengan jumlah variabel tidak bebas. Nah, yang ketiga adalah jumlah variabel bebasnya itu akan sama dengan 1. Nah, secara umum, bentuk umum di dalam persamaan dasar simultan adalah seperti ini, guys. Pada F1 dan seterusnya ini. Oke,
tentang teori simultan saya kira cukup. Berikutnya, tentang bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan persamaan dasar simultan tersebut. Pasti bingung nih, kan ada dua persamaan. Maka langsung saja kita masuk di dalam contohnya. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Selesaikan pasangan persamaan simultan di bawah ini. Nah, maka langkah yang bisa kita ambil adalah yang pertama. Nah, ini. Hayo, gimana nih caranya? Ada yang tahu nggak nih? Langsung saja kita ulas di dalam penyelesaiannya. Nah, cara menyelesaikan persamaan diferensial simultan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah transformasikan Laplace kedua ruas pada persamaan diferensial sehingga diperoleh persamaan aljabar di dalam fungsi terhadap S. Yang kedua adalah cari XS dan YS dalam bentuk fungsi dalam S. Yang ketiga, cari inverse atau transformasi Laplace pada kedua ruas pada XS dan YS. Kita masuk dalam contoh yang pertama. Nah, berdasarkan persamaan tadi, maka Y titik min X ini sama dengan E pangkat T, X titik ditambah Y ini sama dengan E pangkat min T. Nah, di mana ketika T sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 0 dan Y-nya akan sama dengan 0. Nah, cara yang pertama adalah ekspresikan dalam transformasi Laplace. Nah, persamaan 1, Y titik min X sama dengan E pangkat T ketika ditransformasikan ke dalam Laplace berdasarkan sifat yang ada, maka karena Y titik ini termasuk orde 1, maka masuknya menjadi SX bar min X0. Karena di sini konstantanya adalah Y, maka SY bar min Y0 min X bar. Karena X di soal persamaan ini merupakan X sama dengan X bar. Jadi persamaannya menjadi E pangkat T berdasarkan sifat yang ada, maka ini bila diubah dalam transformasi Laplace menjadi 1 per S min 1. Nah, berikutnya. Pada persamaan yang kedua adalah X titik ditambah Y sama dengan E pangkat min T. Nah, di sini ketika ditransformasikan menjadi transformasi Laplace, hasilnya adalah X S X bar min X0 ditambah Y bar. Ini akan sama dengan 1 dibagi S ditambah 1. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah masukkan nilai kondisi awal, yang mana ketika T-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi SY bar min X bar akan sama dengan 1 per S min 1. Nah, berikutnya pada persamaan yang kedua, SX bar ditambah Y bar akan sama dengan 1 dibagi S ditambah 1. Nah, langkah yang ketiga adalah cari nilai X-nya. Nah, X bar dengan mengeliminasi Y barnya. Nah, jadi di sini pada persamaan yang pertama, SY bar min X bar sama dengan 1 per S min 1. Dan persamaan yang kedua adalah SY bar ditambah S kuadrat X bar sama dengan S per S plus 1. Nah, pertanyaannya, kenapa kok SY bar ditambah, kenapa kok bisa menjadi SY bar ditambah S kuadrat X bar sama dengan S per S plus 1? Padahal di dalam persamaan yang sudah kita dapatkan adalah S X bar ditambah Y bar sama dengan 1 per S plus 1, maka jawabannya adalah itu berasal dari penyamaan koefisien agar persamaan yang kedua ini sama dengan persamaan yang pertama, yaitu pada SY bar. Jadi persamaan yang kedua SX bar ditambah Y bar sama dengan 1 per S plus 1 dikalikan dengan S. Maka hasilnya adalah SY bar ditambah S kuadrat X bar sama dengan S per S plus 1. Nah, karena koefisien SY bar persamaan 1 dengan persamaan 2 sudah sama, maka kita cukup
mengurangi atau mengeliminasi persamaan yang kedua dengan persamaan yang kedua, pertama maka didapatkan persamaan S kuadrat ditambah 1 dikali X bar sama dengan S per S plus 1 min 1 per S min 1, maka hasil yang didapatkan adalah S kuadrat min 2S min 1 dibagi S plus 1 S min 1. Sehingga didapatkan persamaan X barnya adalah S kuadrat min 2S min 1 dibagi S min 1, S plus 1, dan S kuadrat plus 1. Nah, kemudian setelah itu, maka kita bisa mengibaratkan bahwa S min 1 A per... Nah, ketika persamaan X barnya ini S kuadrat min 2S min 1 dibagi penyebut ini, maka kita bisa menyebutkan A per S min 1, B per S plus 1, CS ditambah D per S kuadrat plus 1. Nah, ini dilakukan untuk mencari nilai konstanta A, B, CS ditambah D. Maka nanti kita bisa mencari nilainya. Nah, setelah itu, persamaan S kuadrat min 2S min 1, nah, sama dengan AS plus 1 dikali S kuadrat plus 1. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari perkalian penyebut dari S kuadrat per 2S min 1 dikalikan dengan A, kemudian dibagi dengan S min 1, dan seterusnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah masukkan nilai S sama dengan 1 dan min 1. Nah, di sini untuk apa? Adalah difungsikan pada poin A misalnya. A per S min 1, ketika kita memasukkan nilainya 1, maka 1 min 1 adalah 0. Nah, sehingga maka didapatkan nanti hasilnya A per S min 1 ditambah B per S plus 1 juga sama-sama 0 ketika dimasukkan nilainya min 1. Nah, maka kita dapat menghasilkan nilai A sama dengan min setengah, B sama dengan min setengah. Nah, ini didapatkan dari mensubstitusi nilai S-nya adalah 1 dan min 1 untuk mencari nilai masing-masing. Misalkan ketika A mencari nilai A-nya berapa dan mencari nilai B-nya berapa. Nah, ketika nilai A, B-nya sudah didapatkan, kemudian kita melakukan perbandingan koefisien. Nah, karena di sini S pangkat 3, maka kita juga dapat menghasilkan nilai C-nya sama dengan 1 dan D-nya adalah sama dengan min 1. Nah, itu merupakan proses-prosesnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai A, B, C, dan D, maka kita substitusikan kepersamaannya. Kepersamaan A per S min 1 ditambah B per S plus 1 ditambah CS plus D per S kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita gantikan nilai A, B, C, dan D-nya dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, maka persamaan baru dari X barnya adalah setengah dikali 1 per S min 1 dikurangi setengah dikali 1 per S plus 1 ditambah S plus 1 per S kuadrat plus 1. Kemudian setelah kita melakukan inverse, maka didapatkan nilai X-nya adalah min setengah E pangkat T, min setengah E pangkat min T, dan ditambah cos T ditambah sin T. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melakukan inverse tersebut? Maka kita ulas di dalam slide berikutnya. Nah, kita tahu tadi, persamaan X barnya adalah setengah dikalikan 1 per S min 1, min setengah dikali 1 per S plus 1, ditambah S plus 1 per S kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita pecah pada bagian S plus 1 dibagi S kuadrat plus 1, maka hasil persamaan X bar yang baru adalah X bar sama dengan min setengah dikali 1 per S min 1, min setengah dikali 1 per S plus 1, ditambah S per S kuadrat plus 1, ditambah 1 per S kuadrat plus 1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah X sama dengan min setengah ET, min setengah E pangkat min T ditambah cos T plus sin T. Nah, ini didapatkan dari mana? Berdasarkan tabel inverse yang sudah kita ketahui di depan, maka ketika
setengah 1 per S-1 ini merupakan bentuk dari E pangkat min T. Nah, kemudian pada poin berikutnya adalah ketika 1 per S plus 1 ini merupakan E pangkat min T. Nah, karena koefisiennya adalah setengah, maka setengah di sini berdasarkan sifat yang tadi, maka konstanta Laplace, maka konstantanya bisa keluar. Maka kita bisa menuliskan nilai setengahnya di dalam hasil outputnya. Maka persamaannya didapatkan seperti ini. Nah, ketika cos T di sini, maka didapatkan dari S per S kuadrat plus 1 berdasarkan dari tabel inverse-nya, maka didapatkan Laplace-nya adalah cos AT. Karena A-nya di sini adalah 1, maka kita cukup menuliskan cos T. Nah, pada poin berikutnya adalah sin T. Nah, sin T ini didapatkan dari 1 per S kuadrat plus 1. Nah, berdasarkan tabel inverse, maka inverse dari Laplace-nya, transformasi Laplace, maka 1 per S kuadrat plus 1 di sini akan sama dengan sin AT. Nah, berdasarkan tabel, maka A di sini adalah 1, maka kita cukup menuliskan sin T. Dari sini, ada yang masih dibingungkan? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh yang kedua. Nah, mohon maaf, karena kita tadi sudah dapat mencari nilai dari X-nya, kemudian kita masih di dalam contoh yang pertama. Nah, di dalam contoh yang pertama tadi, kita sudah mendapatkan nilai X-nya, kemudian kita akan mencari persamaan Y-nya. Nah, berdasarkan persamaan tadi, maka S kuadrat Y bar per S X bar akan sama dengan S per S min 1, dan Y bar ditambah S X bar sama dengan 1 per S plus 1. Maka, karena koefisien dalam X barnya sudah sama, maka kita bisa melakukan eliminasi, yaitu persamaan 1 yang atas dikurangi dengan persamaan yang kedua yang di bawahnya. Maka kita mendapatkan nilainya adalah S kuadrat ditambah 1 dikali Y bar sama dengan S per S min 1 ditambah 1 per S plus 1. Maka hasil yang didapatkan adalah S kuadrat ditambah 2S min 1 dibagi S min 1 ditambah S plus 1. Nah, berikutnya, S Y bar di sini sama dengan S kuadrat ditambah 2S min 1 dibagi S min 1 dikali S plus 1 dikali S kuadrat plus 1. Nah, dari persamaan ini, S kuadrat plus 1 didapatkan dari persamaan yang di atasnya. Maka, S kuadrat ditambah 1 Y bar. Agar menjadi Y bar, maka dibagi S kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita pecah persamaan ini menjadi beberapa bagian, yang mana A per S min 1 ditambah B per S plus 1 ditambah CS plus D per S kuadrat plus 1. Maka langkah yang didapat yaitu sama dengan ketika kita mencari persamaan X-nya tadi, yaitu dengan menghasilkan nilai Y-nya adalah setengah E pangkat T ditambah setengah E pangkat min T min cos T ditambah sin T. Berikut adalah tabel dan cara alternatifnya adalah sama dengan pada poin yang X. Dan didapatkan hasil, maka X-nya adalah min setengah E pangkat T ditambah E pangkat min ET ditambah sin T ditambah cos T, maka akan sama dengan seperti ini. Yang kemudian pada poin Y adalah sama dengan setengah dikali E pangkat T ditambah E pangkat min T ditambah sin T min cos T sama dengan sin T min cos T ditambah cos T. Maka didapatkan nilai Y-nya adalah seperti ini. Nah, contoh 2. Nah, kira-kira apa nih pada contoh yang kedua? Nah, pada contoh yang kedua,
soalnya adalah seperti itu. Kira-kira ada yang sudah bisa belum nih pada contoh yang kedua? Nah, pada contoh yang kedua diberikan persamaan sebagai berikut dan diberikan bahwa ketika T-nya 0, X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, gimana yuk dalam penyelesaiannya? Ada yang tahu nggak nih? Kita langsung saja pada penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah transformasikan persamaan tersebut menjadi transformasi Laplace. Nah, ketika 2Y ini merupakan 2Y titik ini menandakan dia berorde 1. Nah, karena dia berorde 1, maka SX bar min X 0. Karena konstantanya karena koefisien variabelnya adalah Y, maka kita ganti menjadi SY bar min Y 0 min 6Y. 6Y di sini ketika kita lihat di dalam kotak tabel ini, maka menjadi 6Y bar ditambah 3X bar. Nah, kemudian kita lakukan cara yang sama pada persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, dalam contoh yang kedua, kita mencari koefisien atau persamaan pada yang X terlebih dahulu. Nah, alternatif yang pertama adalah kita lihat pada persamaan yang pertama, yaitu 3X bar ditambah 2S min 6 dikali Y bar sama dengan 6. Nah, ini didapat dari mana? Di dalam pada poin yang A, ketika kita mentransformasi Laplace, maka kita tadi sudah mensubstitusikan nilai X0-nya sama dengan 1 dan Y0-nya sama dengan 3. Maka kita dapat penyederhanaan nilainya menjadi 3X bar ditambah 2S min 6Y kali Y bar sama dengan 6. Nah, pada poin persamaan yang kedua, setelah kita lakukan substitusi nilai X0 sama dengan 1 dan Y0-nya adalah 3, maka didapatkan persamaan S-3 dikali 3S-3 dikali X bar akan sama dengan 2S-6 dikali Y bar sama dengan 3 dikali S-3. Nah, S-3 di sini dari mana? S-3 di sini difungsikan untuk menyamakan koefisien dan nilai pada persamaan 1. Sehingga kita nanti bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Nah, maka didapatkan persamaan terakhirnya adalah S kuadrat min 4S ditambah 4 dikali X bar akan sama dengan S min 1. Nah, maka X bar sama dengan S min 1 per S min 2 kuadrat. S min 2 kuadrat ini dari mana? S min 2 kuadrat ini sama dengan S kuadrat min 4S ditambah 4. Maka ketika disederhanakan, nilainya akan sama dengan S min 2 kuadrat. Nah, kemudian kita pecah menjadi A per S min 2 ditambah B per S min 2 kuadrat. Nah, maka kita lakukan perkalian silang. Maka didapatkan nilai A dikali S min 2 ditambah B per S min 2 kuadrat. Nah, kita lakukan hal yang sama. Ya, kemudian didapatkan S min 1 kan sama dengan A S min 2 ditambah B. Nah, maka dihasilkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Kemudian didapatkan persamaan X barnya adalah 1 per S min 2 ditambah 1 per S min 2 kuadrat. Kita substitusikan nilai A-nya di dalam persamaan di atasnya tadi. Nah, setelah kita dapat X barnya, maka kita lakukan inverse transformasi Laplace. Maka didapatkan nilai X-nya adalah E pangkat 2T ditambah T E pangkat 2T. Nah, ini didapatkan dari 1 min 2S itu kan sama dengan E pangkat min AT. Karena di sini nilai A-nya adalah min 2, maka kita tuliskan nilai hasil inverse transformasinya menjadi E pangkat 2T.
Nah, pada yang kedua adalah 1 per S-2 kuadrat, maka didapatkan nilai T E pangkat 2T. Setelah itu, mencari persamaan Y-nya. Persamaan Y-nya kita lakukan hal yang serupa, yaitu Y bar sama dengan 6S-9 per 2 kali S-2 kuadrat akan sama dengan setengah dikalikan ini akan menghasilkan nilai setengah dikali A S-2 ditambah B dibagi S-2 kuadrat. Maka didapatkan persamaan 6S-9 akan sama dengan A S-2 ditambah B. Kemudian didapatkan nilai A-nya adalah 6 dan B sama dengan 3. Maka persamaan Y-barnya adalah setengah dikali 6 per S-2 ditambah 3 per S-2 kuadrat. Nah, berikutnya, setengah di sini merupakan konstanta. Maka ketika kita masukkan di dalam, atau ketika kita investkan di dalam persamaan transformasi Laplace-nya, maka konstanta bila bisa keluar. Maka didapatkan sama dengan setengah 6E pangkat 2T. 6 per S-2. Nah, berdasarkan tabel transformasi Laplace-nya, maka 1 per S plus A. Nah, 1 di sini kita ganti menjadi 6. Maka 6 merupakan konstanta. Dikali E pangkat 2T. E pangkat 2T, maka dalam hal ini A-nya merupakan min 2. Maka ketika dimasukkan di dalam konsepnya, maka didapatkan 6E pangkat 2T. Nah, ditambah 3TE pangkat 2T berdasarkan tabel inverse transformasi Laplace. Oke guys, itu merupakan 2 contoh yang sudah saya paparkan. Berikutnya, kita cek pada contoh yang ketiga. Nah, bentuk persamaannya dalam contoh yang ketiga ini merupakan bentuk dari persamaan simultan orde 2, yang mana nanti kita pecahkan dengan menggunakan teori-teori yang sudah kita bahas di depan tadi. Bagaimana jika persamaannya adalah orde 2? Nah, yuk kita coba bersama-sama. Nah, sehingga ketika dia orde 2, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Mengenai prosesnya, silahkan teman-teman coba. Karena tadi sudah saya paparkan 2 contoh. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sekarang kita berlatih pada contoh yang ketiga. Untuk jawabannya dan tata cara pengerjaannya nanti silahkan dikirim atau ditulis di dalam komentar channel YouTube ini. Sehingga didapatkan nilai X-nya adalah ini, X barnya ini dalam orde 1 dan X dalam orde 2 seperti ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dalam ini dulu, yaitu sapa wonge ora gelem nanggung rekoso lan ino ing dalem mangsa lurung ilmu mongko ora bakal ngrasakno manisnya ilmu. Wah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu pemaparan dari transformasi Laplace. Saya tunggu jawaban dari teman-teman dalam contoh yang ketiga. Silahkan nanti ditulis di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe dalam channel SM Sobat Matematik. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.